Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman. Saya di sini Suster Marina Gadis orang FSI dengan NIM 10202401. Pada video animasi pembelajaran ini, materi yang akan saya bawakan ada dua. Yang pertama, sistem kredensial di UPR MIK. Baik, pertama saya akan menjelaskan apa itu kredensial. Sesuai dengan materi yang dijelaskan oleh kelompok, bahwa kredensial itu suatu proses menjamin tenaga kesehatan yang kompeten dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai dengan standar profesi. Sedangkan rekredensial adalah suatu proses evaluasi ulang tenaga kesehatan yang telah memiliki kewenangan klinis atau kerja untuk menentukan kembali kelayakan pemberian izin tersebut. Ini berdasarkan Permenkes nomor 755 Menteri Kesehatan keempat pada tahun 2011, yaitu tentang penyelenggaraan komite medik di rumah sakit. Salah satu upaya rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasiennya adalah dengan menjaga standar dan kompetensi para staf medis yang akan berhadapan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Upaya ini biasa dilakukan dengan cara mengatur agar setiap pelayanan medis yang dilakukan terhadap pasien hanya dilakukan oleh staf medis yang benar-benar kompeten. Kompetensi ini meliputi dua aspek. Aspek yang pertama itu kompetensi profesi medis yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional, serta kompetensi fisik dan mental. Adapun tujuan umum dan tujuan khususnya menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan tahun 2005, tujuan dari kredensial itu yang pertama mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan rekam medis informasi kesehatan. Kedua, untuk melindungi masyarakat atas tindakan rekam medis informasi kesehatan yang akan dilakukan. Ketiga, menetapkan standar pelayanan RNIC. Keempat, nilai boleh tidak dilakukan praktik. Yang kelima, menilai kesalahan dan kelalaian. Keenam, melindungi masyarakat dan juga RMIC. Ketujuh, menentukan dan mempertahankan kompetensi RMIC. Kedelapan, membatasi pemberian kewenangan untuk melaksanakan praktik RMIC hanya bagi yang kompeten. Kesembilan, yang meyakinkan masyarakat bahwa yang melakukan praktik mempunyai kompetensi yang diperlukan. Nah, untuk tujuan umumnya, kredensial ini untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit kredibel. Sedangkan tujuan khusus dari kredensial ini yang pertama untuk mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di rumah sakit. Kedua, tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis ataupun klinik privilege bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran gigi yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Gigi di Indonesia. Nah, untuk dokumen kewarganegaraan, yang pertama STR dan SIP ataupun SIK yang masih berlaku, dan itu harus tersedia asli dan juga fotokopinya. Kemudian ijazahnya juga yang harus tersedia asli dan fotokopi. Ketiga, sertifikat pelatihan, sama halnya juga harus asli dan fotokopi. Kemudian surat pengalaman kerja apabila sudah berpengalaman ataupun kalau memang sudah ada. Lalu formulir pendaftaran kredensial dari bagian SDM. Nah, manfaat kredensial di unit RMIK itu untuk memahami staf medis dalam menentukan kelayakan yang diberikan izin klinis ataupun hak istimewa klinis. Kemudian kredensial petugas rekam medis, cara untuk memancarkan tenaga medis dan menentukan kelayakan yang diberikan kewenangannya. Nah, dalam adapun proses kredensial di unit RMIK, pertama pengajuan, yang mana pengajuan kredensial itu dimulai dengan kepala instalasi rekam medis sebagai tim kredensial ataupun mitra bestari mengajukan surat permohonan pelaksanaan kredensial kepada Komite Penunjang Medis karena untuk proses kredensial
Memberi izin medis diberikan kepada komite penunjang medis untuk mengurus pelaksanaan kredensial bagi pengacara medis. Kedua itu pelaksanaan. Setelah dilakukan pengajuan, maka akan langkah selanjutnya melakukan pelaksanaan, yang mana implementasi kredensial telah mengacu pada peraturan karena dalam proses kredensialnya diawali dengan proses verifikasi keabsahan berkas persyaratan. Selanjutnya, proses penerbitan surat kewarganegaraan, yaitu hasil dari proses Kredo Pencipta Medis, adalah surat izin klinis, surat layanan klinis yang diterbitkan oleh pihak komite penyelidikan medis dengan izin dari direktur. Nah, untuk kompetensi dan kewenangan staf, yang pertama standar KKS 16, yaitu rumah sakit mempunyai proses yang efektif untuk mengumpulkan, memverifikasi, dan mewariskan kredensial PA lainnya dan staf klinis lainnya berupa pendidikan, registrasi, izin, kewenangan, pelatihan, dan pengalaman. Kedua, standar KPS 16, yang mana rumah sakit memiliki prosedur standar untuk mengidentifikasi tanggung jawab, tugas, dan penyusunan kerja klinis berdasarkan kredensial staf kesehatan, kredensial profesional, dan peraturan perundang-undangan. Ketiga, elemen penilaian KPS 16, yaitu izin, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dari staf kesehatan profesional lainnya digunakan untuk menyusun penyusunan kerja klinis. Kemudian proses perhitungan peraturan perundang-undangan yang relevan. Nah, yang keempat yang selanjutnya itu elemen penilaian KPS 17. Pertama, staf kesehatan profesional lainnya berpartisipasi dalam aktivitas peningkatan mutu rumah sakit. Itu dilihat juga PMKP 1 EP1. Nah, yang kedua, kinerja staf kesehatan profesional lainnya direview bila ada indikasi akibat temuan pada aktivitas peningkatan mutu. Ketiga, informasi yang sesuai dari proses review didokumentasikan dalam file staf kesehatan profesional tersebut. Untuk kewenangan klinis, yaitu tentang hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam lingkungan rumah sakit maupun periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis. Rekomendasi berupa kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan, kewenangan klinis yang terkait ditambah, kewenangan klinis yang dipertimbangkan, kewenangan klinis yang berkaitan dengan waktu tertentu, kewenangan klinis yang terkait dengan perubahan ataupun dimodifikasi, dan kewenangan klinis yang terkait dengan kesimpulan. Nah, berikut adalah mekanisme kredensial. Yang pertama itu adalah rekomendasi. Setelah direkomendasi itu ada sub, yaitu antara dari sub ketua bagian itu saling. Kemudian dari bagian rekomendasi itu menuju ke direktur, dari direktur akan ada SKK. Nah, sama halnya dari sub itu akan diproses oleh mitra, itu saling, setelah diproses sampai ke formi, setelah itu komite ke ketua. Demikian adalah yang menjadi mekanisme kredensialnya. Adapun formulir kreativitas dalam pengajuan kredensial itu harus ada formulir pengajuan kredensial, rekredensial, dan kewenangan kerja klinis yang terisi lengkap. Kemudian fotokopi ijazah, fotokopi surat tanda registrasi, fotokopi sertifikat pelatihan ataupun workshop. Maka ini dipilih dari keempat ini, diberikan checklist yang mana akan dilakukan dari kredensialnya. Nah, ini selanjutnya adalah formulir yang akan dipilih apakah kredensial ataupun rekredensial. Maka dalam pengisian itu perlu diperhatikan pertama petunjuk pengisian, yang mana pemohon istilah formulir ini dengan lengkap dan jujur, maka diberikan tanda pada kotak kredensial ataupun rekredensial. Sebelumnya diisi profesi. Nah,
Berikut adalah identitas permohonan kredensial ataupun rekredensial. Dengan pertama, bagian paling atas sebelah kanan melampirkan foto 3x4. Setelah itu masuk identitas, nama, NIP, dan tanggal lahir, alamat, nomor handphone yang dapat dihubungi, email, nomor ijazah, STR. STR-nya ini juga dilampirkan masa berlakunya. Kemudian terhitung mulai bekerja. Itu adalah identitas permohonan. Kemudian dilampirkan juga pendidikan terakhir untuk jenjang SMK, D3, S1, profesi. Kemudian jurusan diisi, tahun lulusan juga diisi. Setelah itu dilakukan pengesahan. Maka biasanya dalam pengesahan itu terlampir. Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi di atas dan lampiran yang saya berikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya mengerti dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban. Itu dengan ini saya sadar dan tanpa paksaan mengisi formulir pengajuan kredensial dan rincian kewenangan kerja klinis atau RK3 seperti yang tertera pada kolom pertama ada tanda tangan, kedua ada tanggal ataupun waktu, kemudian nama, NIP, dan NIK. Demikianlah materi yang pertama. Akan saya lanjutkan materi kedua, yaitu tentang sarana prasarana di unit RMIK. Kebutuhan sarana dan prasarana di unit RMIK. Yang pertama, perencanaan fasilitas RMIK bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kenyamanan kerja, serta kualitas pelayanan melalui tata ruang yang baik, aman, dan efisien. Ruang tidak tertata rapi dapat menurunkan akurasi dan mutu rekam medis. Sedangkan sarana langsung yang digunakan misalnya komputer, alat tulis, maprek, arsip, itu tidak langsung seperti gedung, ruang lingkup kerja. Keduanya berfungsi untuk menunjang proses pelayanan lancar dan efisien. Contohnya rak terbuka, lemari arsip, kayu tegak berputar, map, kulit, tangga penyekat. Sedangkan contoh prasarana ruang penyimpanan rekam medis, ruang kerja, ruang alat distribusi rekam medis, ruang dokumen pneumatik, sepeda berkeranjang. Nah, berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama ini adalah rekam medis, dan yang gambar kedua kartu identitas pasien, lemari arsip, transfer kulit. Yang ini adalah troli yang biasanya digunakan untuk mengangkat berkas rekam medis manual, keduanya pneumatik ataupun sinar yang biasa digunakan dalam ruangan. Kemudian ini adalah dokumen. Nah, visual display di terminal. Ini tampilan komputer tempat pengguna berinteraksi dengan sistem dengan tujuan mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat penggunaan komputer, kemudian meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. Ketiga, menyesuaikan pengguna komputer dengan prinsip ergonomi. Untuk ruang lingkupnya, posisi kerja, duduk ergonomis, tinggi monitor sejajar pandang mata, kenyamanan layar, penerangan, suhu ruang, istirahat mata, setidaknya setiap 1-2 jam kerja, istirahat 10-15 menit melihat objek jauh. Untuk workplace-nya, yaitu ergonomi memadukan aspek anatomi, fisiologi, dan psikologi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan efisien. Dengan tujuan menyesuaikan sistem kerja yang aman, SDM dapat tercipta kesinambungan antara tenaga kerja dan alat kerja. Manfaatnya mengurangi kecelakaan dan gangguan kesehatan, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Adapun cara menghitung kebutuhan rak, yang pertama jumlah rekam medis yang akan disimpan, yaitu data jumlah rekam medis yang akan disimpan dapat diambil dari jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap selama 1 tahun. Kemudian pertumbuhan jumlah rekam medis, yaitu untuk mendapatkan data pertumbuhan rekam medis setiap tahun dapat diambil kunjungan rawat jalan dan rawat inap selama 5 tahun. Dengan data ini dapat dihitung beberapa persen rata-rata pertumbuhan rekam medis setiap tahun. Ada kalanya naik dan ada kalanya juga kunjungan menurun. Nah, untuk rumus cara menghitung kebutuhan rak, yaitu Y sama dengan A tambah BX, yang mana Y adalah variabel berfluktuasi
fluktuasi yang merupakan nilai pengamatan selama periode waktu tertentu, misalnya pada tahun-tahun yang telah ditentukan. Kemudian A itu adalah koefisien arah, B itu koefisien arah kecenderungan, dan X periode waktu yang dihitung melalui deviasi waktu. Standar deviasi simpangan baku menentukan seberapa dekat detik data sampel mendekati mean. Nah, untuk zona ruang rekam medis dan informasi kesehatan yang perlu diperhatikan dalam merancang unit kerja rekam medis, yaitu ventilasi dan cahaya. Ruangan harus memiliki jendela, luas ruangan terhindar dari tempat yang sempit agar para pekerja dapat bekerja dengan nyaman. Kemudian tata letak ruangan, kenyamanan dan keselamatan ruang penyimpanan arsip. Baik, demikianlah materi yang dapat saya simpulkan dari materi yang telah berlalu, yang dapat saya ingat dan yang dapat saya jelaskan. Tentunya masih ada kesalahan dan kurangi dalam penjelasan saya maupun juga tampilan materi saya. Untuk itu saya, Suster Maria Melkiades Tumorang, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.